Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 312 OTKP 3 akan mempresentasikan tentang kasus HAM Tanjung Priuk. Pada presentasi kali ini kami akan membahas 1. Latar belakang kasus pelanggaran HAM Tanjung Priuk. 2. Siapa tokoh dalam kasus Tanjung Priuk. 3. Tempat kejadian pelanggaran HAM Tanjung Priuk. 4. Bagaimana proses hukum kasus Tanjung Priuk. 5. Hak dan kewajiban warga negara. 6. Kesimpulan dari kasus Tanjung Priuk. 7. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus pelanggaran HAM Tanjung Priuk. Latar belakang. Kerusuhan Tanjung Priuk terjadi pada 12 September 1984. Kerusuhan Tanjung Priuk berawal dari cekcok yang terjadi antara Bintara Pembina Desa atau Babinsa, yaitu Sersan Hermanu, dengan warga pada tanggal 10 September 1984. Pada saat itu, Babinsa meminta warga untuk mencopot spanduk dan brosur yang dianggap tidak bernapaskan Pancasila. Perlu Anda ketahui bahwa saat itu pemerintah Orde Baru melarang adanya paham-paham yang dianggap anti-Pancasila di tengah-tengah masyarakat. 2 hari setelah spanduk tersebut belum juga dilepas oleh warga, hingga akhirnya petugas Babinsa langsung mencopotnya sendiri. Akan tetapi, pada saat yang sama, ketika petugas Babinsa melakukan pencopotan brosur, mereka dianggap melakukan pencemaran terhadap masjid oleh warga. Kemudian pada tanggal 11 September 1984, beberapa warga meminta bantuan tokoh masyarakat agar kerusuhan ini bisa segera diselesaikan. Sayangnya, permintaan tersebut tidak ditanggapi. Hal inilah yang kemudian membuat permasalahan menjadi semakin besar dan puncaknya pada tanggal 12 September 1984. Ada sekitar 1.500 orang mulai bergerak dan berakhir dengan kericuhan. Setidaknya ada 400 orang yang tewas dalam tragedi Tanjung Priok ini. Tokoh dalam kasus Tanjung Priuk. Hingga kini jumlah korban tewas akibat kerusuhan di Tanjung Priuk belum dapat dipastikan. Pemerintah melansir jumlah korban tewas adalah 33 orang. Sementara itu, lembaga-lembaga kemanusiaan menyebut lebih dari ratusan orang terbunuh dalam peristiwa Tanjung Priuk. Tokoh masyarakat yang terlibat ialah Sersan Hermanu sebagai tersangka, Sarifuddin Rambe, Ahmad Sahi, Sofwan Sulaiman, Muhammad Nur, Nasrun HS, Asep Safruddin, Sudarso, dan Siti Khotimah. Selain itu, dari aparat keamanan ada Tri Sutrisno, Sugeng Subroto, Pranowo, R.A. Butar-Butar, Sriyanto, dan H. Mataoni B.A. Tempat kejadian perkara peristiwa Tanjung Priuk adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Bagaimana proses hukumnya, yaitu Pengadilan HAM Edo Hoc tingkat pertama memutus bersalah terdakwa pelaku pelanggaran HAM sekaligus memerintahkan negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun para terdakwa melakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan berhasil lolos dari jeratan hukum pidana karena diputus bebas oleh pengadilan. Putusan bebas tersebut juga sekaligus menggugurkan kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hingga saat ini, korban peristiwa Tanjung Priuk belum mendapat kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi karena putusan pengadilan belum bisa dieksekusi. Atas hal itu, korban telah berusaha meminta kepada Mahkamah Agung supaya mengeluarkan putusan yang memerintahkan negara untuk memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun hal itu mendapat penolakan hingga akhirnya saat ini korban sedang berusaha meminta dukungan dari anggota DPR supaya negara memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban Tanjung Priuk. Hambatan yang kemudian muncul adalah negara tidak pernah memiliki arah kebijakan yang berpihak kepada korban untuk memberikan rasa keadilan dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hingga hari ini, korban pelanggaran HAM Tanjung Priuk masih belum merasakan tanggung jawaban dari negara. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UUD Nomor 26 Tahun 2000 berlaku dapat diadili melalui Pengadilan HAM ad hoc. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga,
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Yang kedelapan, hak mendapat pendidikan. Yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia. Yang kesepuluh, perekonomian nasional. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Kesimpulannya, peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 telah menjadi catatan sejarah buruk pada masa pemerintahan Orde Baru. Kerusuhan dipicu oleh tindakan oknum warga Tanjung Priok pada 10 September 1984 di Masjid As-Saadah terhadap seorang tentara Sersan Hermanu. Atas kejadian ini, sedikitnya terdapat 9 orang tewas karena kerusuhan dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat, dan ada pula yang menyebutkan 400 korban meninggal dunia. Hingga saat ini, korban pelanggaran HAM Tanjung Priok masih belum merasakan pertanggungjawaban dari negara, dan kasus Tanjung Priok belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitas karena keputusan pengadilan belum bisa dieksekusi. Jadi, hikmah dari kasus Tanjung Priok ini adalah yang pertama, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita perbuat. Yang ketiga, menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran HAM terhadap orang lain. Keempat, kita harus mengetahui apa yang menjadi hak kita. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.